Penonton setia podcast Joka-Joka KMB TVRI Sulawesi Selatan, kita jumpa lagi dan beberapa waktu lagi kita akan menghadapi salah satu tahapan penting di negeri kita, yakni pemilihan kepala daerah. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh pihak terkait termasuk para penyelenggara. Nah, salah satu di Kabupaten Sulawesi, maksud saya di Provinsi Sulawesi Selatan yang juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah adalah Kabupaten Pindrang. Untuk melihat seperti apakah proses dari penyelenggaraan di Kabupaten Pindrang terkait pemilihan kepala daerah ini, khususnya di bidang pengawasan. Saya akan berbincang langsung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pindrang yang saat ini tengah melakukan capacity building bagi seluruh anggota Bawaslu di Kabupaten Pindrang. Halo Ibu Ketua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu, ini mungkin bertepatan dengan acara capacity building dan juga untuk seluruh panwascam dan pengawas kelurahan desa di Kabupaten Pindrang. Memang seperti apa Ibu sekarang proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pindrang terkait menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di bulan November mendatang? Alhamdulillah sejauh ini Bawaslu Kabupaten Pindrang telah melakukan wilayah-wilayah pencegahan seperti sosialisasi di beberapa sektor pendidikan, baik itu dari segi pemilih pemula maupun turun ke desa-desa dan sekolah-sekolah dan beberapa instansi-instansi lain yang telah kami lakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan beberapa instansi seperti OPD-OPD yang ada di Kabupaten Pindrang untuk melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan, khususnya pada masa tahapan ini sebelum dilakukannya penetapan calon pada tanggal 22 September nanti, kami telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemda Kabupaten Pindrang maupun beberapa lembaga-lembaga kepemudaan di Kabupaten Pindrang, sehingga ini akan menjadi perpanjangan tangan kami untuk membantu kami dalam melakukan pengawasan di Kabupaten Pindrang. Oke, Ibu, beberapa waktu lalu Ibu Ketua Bawaslu Republik Indonesia menemukan ada beberapa daerah yang berpotensi kerawanan. Apakah Kabupaten Pindrang masuk ke dalamnya itu seperti apa? Sejauh ini melihat kami juga dari pengawas Kabupaten Pindrang jujur saja merasa prihatin dengan penyampaian Bawaslu RI berkaitan dengan Kabupaten Pindrang termasuk yang rawan tinggi untuk Pilkada 2024 nanti. Mengingat memang di Kabupaten Pindrang termasuk angka dugaan pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Sulawesi Selatan, sehingga kami akan lebih memasifkan lagi dalam melakukan pencegahan di Kabupaten Pindrang. Itu kan melihat pada mengacu pilkada beberapa waktu lalu dan juga pileg. Dan seperti apa memang berapa kasus Bawaslu yang hadapi terkait dugaan pelanggaran sebelum penetapan calon beberapa waktu ke depan ini, Ibu Ketua? Kasus yang telah kami tangani sudah sebanyak 29 kasus, meskipun secara personal itu baru 28 orang, karena ada salah satu ASN yang kami anggap nakal juga karena sudah melakukan 2 kali dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan semua kasus yang telah kami tangani sudah kami teruskan di KSN. Namun saat ini itu sudah dialihkan ke BKN. Dari 28 kasus tadi yang masuk, ini mayoritas ini pelanggaran seperti apa, Ibu Ketua? Sejauh ini kami menganggap dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah keberpihakan kepada salah satu calon. Ada beberapa laporan yang sudah kami dapatkan, baik itu dari masyarakat maupun dari warga, yang jelas warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih itu boleh melaporkan. Sejauh ini ada yang mendatangi pasangan calon itu sendiri, bahkan ada yang sampai mengapresiasi kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu seperti itu. Apakah dari pelaporan ini menjadi catatan bagi Bawaslu Pindrang bahwa potensi ini yang paling masif
kemungkinan terjadi di Kabupaten Pindrang pada pilkada di 2024 ini, atau seperti apa, Bu Ketua? Berdasar pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang Pindrang termasuk kabupaten yang rawan akan dugaan pelanggaran netralitas ASN-nya. Maka dari itu di sini kami akan menyiapkan teman-teman dari Panwascam maupun dari pengawas kelurahan desa. Ini adalah salah satu bentuk bahwa teman-teman dari pengawas kecamatan hingga pengawas kelurahan desa ini sudah siap mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Oke. Memang seperti apa proses penanganan jika ada temuan ataupun ada laporan dari masyarakat yang masuk ke Bawaslu? Seperti apa proses penanganan yang dilakukan? Untuk saat ini, karena sebelum masuk tahapan penetapan calon dan tahapan kampanye, tentu yang paling banyak marak itu adalah pihak-pihak yang dilarang untuk terlibat melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Sehingga dari 29 kasus yang sudah kami tangani ini, kebanyakan adalah ASN, sehingga kami belum memiliki kewenangan untuk melakukan memproses ASN tersebut yang melakukan dugaan pelanggaran, sehingga semua laporan hasil pengawasan dari teman-teman ini kami teruskan ke KSN. Oke, memang tidak serta merta bahwa setiap laporan yang masuk ke Bawaslu Pindrang itu adalah sebuah pelanggaran, tapi perlu ada verifikasi. Memang syarat-syarat dari pelaporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu itu hingga ditetapkan sebagai sebuah pelanggaran itu seperti apa, Ibu Ketua? Ya, tentu sebagai syarat untuk melakukan pelaporan di Bawaslu Kabupaten Pindrang adalah yang pertama dia harus memiliki hak pilih. Berarti umur 17 tahun. Cara menentukan bahwa dia sudah memiliki hak pilih adalah dengan memiliki identitas, yaitu KTPL. Yang pertama, informasi yang disampaikan atau laporan yang disampaikan ini tidak melebihi dari 7 hari sejak diketahui. Selanjutnya harus berdasarkan dengan bukti, dan bila dibutuhkan itu harus ada saksinya. Oke, sekarang upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, Harus ada pelapornya juga ya, iya, tentunya. betul. Dan ada terlapor. baik, untuk sebagai informasi ke masyarakat, memang seperti apa jika menemukan dugaan-dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan sendiri, karena tentu Bawaslu Pindrang membutuhkan dukungan dari masyarakat karena tidak bisa bekerja sendiri. Iya, kalau kembali dari jumlah personil kami yang ada di kabupaten hanya ada 3 orang, sedangkan di pengawas kecamatan itu hanya ada 36 orang, yang mana di masing-masing kecamatan itu hanya terdapat 3 orang saja, dan pengawas, apalagi di pengawas kelurahan desa itu hanya ada 1 orang setiap kelurahan desa, sehingga kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang bisa berpartisipasi membantu kami dalam melakukan pengawasan partisipatif. Cara membantu kami itu ya cukup melaporkan saja dugaan-dugaan pelanggaran ketika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti praktik politik uang. Saya kira tentu itu baik di pemilu maupun di pilkada ini, tentu itu adalah salah satu pelanggaran yang dilarang pada saat pilkada saat ini. Yang itu yang pertama, karena praktik politik uang ini baik yang memberi maupun yang menerima itu sama-sama kena, dan minimal ininya kan 36 bulan, sehingga kami berharap masyarakat Kabupaten Pindrang ini bisa terhindar dari praktik politik uang pada khususnya, dan khusus untuk ASN untuk tidak terlibat melakukan kegiatan atau aktivitas yang menguntungkan salah satu calon ataupun merugikan salah satu calon, karena teman-teman ASN ini, saya kira kegiatan pilkada ini merupakan ujian bagi teman-teman ASN agar bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih profesional lagi sebagai abdi negara. Oke, baik Ibu Ketua, memang perlu informasi kepada masyarakat. Memang apa undang-undang yang mengatur terkait pelanggaran dalam pemilu ataupun pilkada kita, Ibu Ketua, bisa diinformasikan kepada saya dan juga pemirsa? Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang apabila ingin terlibat membantu kami dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, wakil gubernur, dan wakil bupati ini. Tentu harapan kami, salah satu dasar yang kami gunakan
dalam melakukan pengawasan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga kami juga berharap kepada seluruh masyarakat juga bisa sama-sama belajar di sini untuk memahami regulasi-regulasi yang berkaitan dengan tahapan pilkada ini. Oke, terkait Ibu Ketua sudah ada undang-undang yang mengatur. Tadi Ibu Ketua juga sudah menyampaikan bahwa ada potensi-potensi pelanggaran apa saja yang mungkin saja terjadi di Kabupaten Pindrang. Terakhir Ibu Ketua, sebagai salah satu penyelenggara yang tentu berharap pelaksanaan pilkada ini di Kabupaten Pindrang bisa berjalan dengan lancar, dengan aman. Seperti apa harapan Ibu sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pindrang terhadap pelaksanaan pilkada yang sebentar lagi akan kita gelar bersama-sama? Ya, tentu harapan kami pada Pilkada 2024 ini kami berharap kepada seluruh masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi ini supaya bisa berjalan jujur, adil dan bermartabat tentunya seperti itu, sehingga bisa terlibat dalam proses ini dengan membantu kami melakukan pelaporan-pelaporan dugaan pelanggaran yang ada di lapangan. Oke. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Pindrang sendiri bahwa tentu Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dan ini menjadi tanggung jawab masyarakat. Partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pindrang agar berjalan dengan aman dan damai, dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya para penyelenggara. Betul itu. Oke. Baik pemirsa, penonton setia podcast Joka Joka KMB Provinsi Sulawesi Selatan, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pindrang, Ibu Andi Fitriani Bakri MPD. Dan sampai jumpa di podcast Joka Joka selanjutnya, dan tentu saja dengan materi-materi dan juga narasumber yang tidak kalah menarik. Dadah, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu Ketua.